Selamat siang Bapak Ibu dosen dan juga Ibu Maria Scholastica Muni, pembicara kita pada siang hari ini, dan kakak-kakak, adik-adik alumni pendidikan fisika UKSW, juga seluruh mahasiswa pendidikan fisika. Kayaknya sudah beberapa bulan nggak ada webinar seperti ini, sehingga langkah ya, kita gabung di grup-grup, tapi mungkin yang banyak aktif di grup-grup tertentu saja, bukan di grup yang besar. Nah, senang sekali hari ini kita bisa ketemu sama-sama di Zoom meeting hari ini dalam rangka sharing alumni dalam pemutakhiran kurikulum dengan tema guru penggerak sebagai agen perubahan dunia pendidikan. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh, mari kita berdoa dulu untuk mengawali serangkaian acara ini. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berkepercayaan lain bisa menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk siang hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami Tuhan dari berbagai tempat di Zoom ini, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan sharing dari kami Ika di siang hari ini. Kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh berinteraksi, bertemu lagi di Zoom ini ya Tuhan. Kiranya melalui acara-acara yang kami lakukan bersama alumni, itu boleh mempererat silaturahmi kami, dan kami juga boleh terus mempunyai kontribusi ya Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami, dan juga kami boleh berkontribusi untuk prodi dan sebaliknya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami saat ini ke dalam Tuhan kuasa-Mu, berkati semua device dan juga internet yang kami pakai, supaya boleh memperlancar jalannya acara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya acara kami siang hari ini dalam Tuhan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mungkin yang tadi belum sempat disapa, di sini kita ada Pak Dr. Wahyu Heri Kristianto, selaku Dekan Fakultas Sains dan Matematika, juga dosen pendidikan fisika. Lalu ada Ibu Maderai Sucisanti Nurani Ayub SSI MPD sebagai Kaprodi Pendidikan Fisika. Lalu ada Ibu dosen kita yang tercinta, Ibu Dr. Ada Marmi Sudarmi MSI ya. Kayaknya semua angkatan ngalami diajar Bu Marmi. Jadi kalau ada kayak kasih nyari Bu Marmi di mana, Bu Marmi di mana gitu. Kemudian ada Ibu Diana Noviandini MPD, kemudian ada Ibu Prima Warta Santalia MPD. Nah, juga untuk seluruh alumni pendidikan fisika ya dari tadi angkatan 92 kalau nggak salah ya. Bu Christine sampai ke jadi sudah banyak sekali alumni dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sharing alumni. Diharapkan acara ini bisa terus continue ada setiap bulan sekali. Jadi kita punya wadah untuk reunian, wadah untuk saling bertukar pikiran, memberi ide dan lain sebagainya, men-sharingkan apa yang sudah kita lakukan setelah lulus, dan mungkin harapan-harapan yang terpendam yang mungkin belum tersampaikan, bisa disampaikan melalui forum-forum seperti ini. Nah, untuk hari ini kesempatan perdana diberikan kepada sahabat saya, teman seangkatan saya yang saya sangat kagumi sejak kami masih kuliah. Harus manggilnya Ibu ya sekarang. Ibu Maria Scholastica Muni, SPDGR dari SMP Negeri 2 ND Selatan. Nah, tidak berpanjang-panjang lagi, saya akan berikan layar sepenuhnya untuk Bu Ika untuk menyampaikan sharing-nya. Halo Bu Ika, apa kabar? Puji Tuhan, sehat deh. Oke. Ya, Bu Ika silahkan boleh menampilkan dan men-sharingkan apa yang Bu Ika punya ya. Iya, terima kasih banyak rekan saya, sahabat saya, Ibu Deborah sudah memberikan waktunya untuk saya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu, selamat siang untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan ini saya dan juga rekan-rekan semua bisa bertemu walaupun hanya
via online, tapi luar biasa kembali mengenang kembali masa-masa semasa kuliah dulu. Jadi pada tempat yang pertama saya mau mengaturkan banyak terima kasih Bu Santi sebagai Kepala Kaprok Pendidikan Fisika FSM UKSW sudah mengundang saya untuk men-sharingkan pengalaman sedikit saja Bu, tetapi mungkin bisa menjadi pelajaran untuk adik-adik yang calon-calon guru yang akan lulus dan akan mengabdi di mana saja berada. Kemudian saya ingin menyapa Bapak Ibu dosen, luar biasa saya lihat semuanya masih awet-awet, masih segar-segar. Selamat siang buat Pak Kris, kemudian Bu Marmi, Bu Santi, Bu Ane, dan juga Bu dosen Bu Prima ya. Selamat siang, salam sehat dari Bumi Pancasila ND. Semoga tetap sehat untuk melahirkan guru-guru fisika yang oke, yang mantul, sehingga kami bisa meneruskan apa yang Bapak Ibu dosen sudah berikan kepada kami. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Ibu alumni yang hadir, yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Juga adik-adik alumni dan juga adik-adik mahasiswa yang sempat hadir pada kesempatan ini. Memang saya pertama waktu diberitahu oleh Bu Deborah untuk men-sharingkan pengalaman, saya sebenarnya kaget Pak Ibu. Saya pikir ini apa yang bisa saya sharingkan, karena menurut saya masih banyak sekali hal-hal yang harus saya benahi, harus saya lakukan, tetapi saya coba men-sharingkan dari sedikit yang saya punya. Izin sharing layarnya. Sudah kelihatan kah Bapak Ibu? Tinggal di Sudah aja Bu. Belum full screen ya? Iya, iya. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, sudah Bu. Ya, terima kasih banyak. Hari ini saya diminta untuk men-sharingkan pengalaman saya sebagai guru penggerak dengan mengusung temanya guru penggerak sebagai agen perubahan dunia pendidikan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Maria Scholastica Muni. Saya biasa disapa dengan nama Ika. Saya adalah mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2004 dan saya lulus, saya masih ingat sekali tanggal 14 Februari tahun 2009 lulusnya. Instansi kerja saya di SMP Negeri 2 ND Selatan saat ini, Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada yang sudah pernah ke ND, kan lebih banyak ke Sumba. Saya memperkenalkan daerah saya. Jadi ND itu dengan Sumba, Kupang itu masih satu provinsi, NTT. Tapi kami punya pulau sendiri, ini Kabupaten ND, adanya di Flores, Pulau Flores di bagian tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini saya meletakkan gambar di Taman Renungan Bung Karno, karena ND ini sebagai kota, dijuluki sebagai kota Pancasila, Bapak Ibu. Bagi yang belum tahu, di ND ini tempat di mana Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama merenungkan Pancasila. Jadi kami setiap tanggal 1 Juni itu merayakan dengan luar biasa. Jadi tahun lalu, tanggal 1 Juni, Bapak Presiden Republik Indonesia menyempatkan diri untuk memimpin upacara bendera dari ND. Suatu kebanggaan yang luar biasa saat itu. Semua, ya mungkin di rumah kosong, semua ada di jalan untuk menyongsong beliau datang waktu itu. Karena kami sangat senang, kota kecil, tapi dikunjungi oleh Bapak Bangsa itu sangat luar biasa untuk kami. Ini
foto ini masih saya simpan rapi. Dari mana saya tahu UKSW? Saya kepingin mengulang kembali dulu sebelum saya masuk di guru penggerak. Jadi ini dulu istilah mahasiswanya pohon bambu. Jadi saya saat ini menunggu waktu dari Bu Marmi dan Pak Ferdi untuk sebagai dosen pembimbing saya di skripsi waktu itu. Nah, saya ingin bercerita sedikit Bapak Ibu, untuk ND memang UKSW itu belum terlalu dikenal seperti di Sumba, tetapi saya mengenalnya itu dari guru senior saya yang luar biasa. Mungkin beliau belum berkesempatan hadir pada kesempatan ini, Bu Yayuk Herawati, asal dari Boyolali dan sekarang sudah menjadi tuan tanah di ND bersama dengan kami di sini. Bu Yayuk memperkenalkan UKSW waktu itu. Kata Bu Yayuk, siapa mau jadi guru fisika waktu itu? Padahal waktu itu saya sudah mendaftarkan diri di Universitas Nusa Cendana di sana dan saya sudah dinyatakan lulus di Undana Kupang. Tetapi karena saya lihat figur Bu Yayuknya itu, jadi saya lihat bahwa Bu Yayuk itu figur yang menurut saya mengidolakan sekali beliau. Jadi akhirnya saya memutuskan, saya mau jadi guru fisika seperti Bu Yayuk. Makanya saya akhirnya memutuskan, lebih baik saya ke Salatiga saja, mengikuti jejaknya beliau. Dan terima kasih Bu Yayuk mungkin tidak sempat hadir, tapi luar biasa Bu Yayuk menghantar sendiri saya ke Salatiga bersama sahabat saya juga dihantar ke Salatiga yang anaknya Bu Yayuk sendiri. Kami diamankan dengan sangat baik di sana, tempat belajarnya luar biasa sehingga saya juga bisa menyelesaikan seluruh pendidikannya dengan sangat baik. Kemudian ini adalah pengalaman saya bekerja. Saya selama dari lulus 2009 sampai Februari, pada bulan Juni saya langsung diterima di SMK Negeri 2 ND. Ada 3 sekolah Bapak Ibu yang sudah saya pernah mengabdi hingga sekarang ini. Yang pertama SMK Negeri 2 ND. Itu letaknya mungkin 3 menitan dari rumah saya, rumah orang tua. Sekarang sudah menikah, sudah tinggal sendiri lagi, sudah tidak bersama orang tua. Hanya 3 menit sudah sampai di SMK Negeri 2 ND ini, dan itu hanya 1 semester. Jadi pada sekitar bulan November saya ikut tes CPNSD dan dinyatakan lulus, dan kemudian saya langsung dilempar begitu jauh ke sekolah yang namanya SMP Sata Praburia. Saya akan tunjukkan videonya, memang agak buram karena belum ada Android di tempat kami, masih bermodalkan Sony Ericsson, tapi mudah-mudahan bisa dilihat, bisa dilihat untuk teman-teman mungkin yang di luar Pulau Jawa mungkin sudah biasa, tapi Bapak Ibu yang di Jawa yang rata-rata fasilitasnya sudah sangat baik pasti ingin juga melihat begitu. Dan yang terakhir ini SMP Negeri 2 ND Selatan, saya dari tahun 2011 hingga sekarang masih mengabdi, dan menurut saya cukup di sini sudahlah. Saya sangat mencintai sekolah ini dan saya ingin kembangkan apa yang sudah saya dapatkan, dan mulai dari kuliah sampai sekarang saya ingin kembangkan menjadi sekolah yang baik. Begitu Bapak Ibu. Saya share dulu videonya, saya stop share dulu. Saya coba sharekan video ini. Mudah-mudahan bisa lihat ya Bapak Ibu. Bisa kelihatan kah Bapak Ibu? Bisa. Oh ya. Ini adalah tempat saya ketika lulus pertama pegawai negeri, ditempatkan langsung sekitar 20 km dari kota ND, tapi harus melewati 2 bukit untuk sampai ke sekolah itu. Karena sekolah itu memang dibangun di tengah hutan, Bapak Ibu. Jadi pernah punya pengalaman sekali ketika jalan ke sekolah harus bertemu dengan ular yang begitu besar, tetapi puji Tuhan saya masih dilindungi dan bisa selamat. Saya putarkan video sekilas saja Bapak Ibu untuk bisa dilihat. Ini saya jalan menuju ke sekolah, melewati hutan. Di video tidak kelihatan, tetapi posisinya ini nanjak naik terus hingga ke sekolahnya.
tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tetapi anak-anak sangat antusias untuk mau bersekolah dan mau belajar untuk bisa mengenyam pendidikan. Nah, ini jalan naik ke atas sekolah dari bawah. Nah, ini ruangan baru. Waktu itu belum berkesempatan untuk menggunakan ruangan ini baru karena saya waktu itu langsung dimutasikan. Kemudian ini naik ke atas ruang sekolah hanya 3 ruangan saja ke atasnya. Nah, ini keadaan sekolah kami satap. Jadi satu atap dengan SD, hanya 3 ruangan ini saja Bapak Ibu sekolahnya. Nah, di sebelah ini mungkin tidak terlalu kelihatan karena kameranya kurang bagus. Di sebelah ini itu ada semacam jurang. Jadi sebelahnya tiang bendera itu jurang penuh dengan pohon kemiri di situ. Jadi anak-anak, nah ini saya waktu itu sudah menggunakan helm karena panasnya luar biasa. Selesai sekolah, saya harus pulang, hanya pakai pakaian dinasnya, minta maaf, bajunya, celananya celana panjang karena harus melompat dari batu ke batu. Seperti itu, dengan sandal jepit. Nah, kira-kira seperti itu, saya harus berjalan sekitar 10 menit untuk sampai ke tempat taruh motor. Jadi menggunakan motor dari rumah ke sekolah ini menaiki 2 bukit untuk sampai ke sini. Seperti itu. Saya stop share dulu. Saya lanjut ke PPT-nya. Ya, ini. Nah, untuk keadaan sekolah saya yang sekarang, ada satu juga yang menurut saya menarik, karena ini waktu saya bersekolah, saya kebetulan, ya walaupun di ND, tapi termasuk beruntung karena orang tua tinggal di kota, ke sekolah diantar dan sebagainya. Ada satu video yang ingin saya tayangkan ke Bapak Ibu. Minta maaf. Oke. Nah, ini belum kelihatan ya Bapak Ibu. Ini adalah video keadaan sekolah saya yang sekarang. Sekolah saya yang sekarang ini berada di tengah perkampungan juga, masih di pinggiran kota. Nah, uniknya sebagian besar, jadi siswa kami berjumlah hampir 400-an orang, itu siswa ke sekolah berjalan kaki, melewati bukit juga untuk sampai ke sekolah. Tapi dari satu tempat itu ada yang orang tuanya satu kampung itu, mereka punya niat yang sama untuk menyekolahkan anak mereka. Kemudian mereka menyewa satu pick up untuk menghantarkan anak di pagi hari dan menjemputnya. Ini videonya Bapak Ibu. Pagi-pagi saya baru ambil beberapa hari lalu. Mereka turun dari pick up-nya itu. Stasiun udah berubah nih. Oh, baik, terima kasih. Ayo anak-anak, mari selamat pagi. Mari sudah. Ya. Nah, ini keadaan sekolah kami yang sekarang seperti ini Bapak Ibu. Sangat sederhana, tapi anak-anak masih terus bisa belajar. Sekolahnya seperti ini. Ini anak-anak yang berjalan kaki ya. Seperti itu. Itu keadaannya. Dan bagi saya itu sangat luar biasa karena saya sendiri walaupun tinggal di ND, saya tidak mengalami itu. Saya ke sekolah selalu diantarkan oleh orang tua. Jadi ketika menjadi guru, aduh sangat luar biasa melihat mereka dengan semangat yang begitu tinggi, bagaimana mereka juga akhirnya mau untuk bersekolah pada saat hujan, panas, mereka tetap mau bersekolah. Sudah kelihatan PPT-nya ya Bapak Ibu? Oke.
Nah, ini kegiatan pengembangan diri yang telah dan sedang saya lakukan selama ini. Jadi saya sedikit bercerita waktu pelatihan mandiri yang saya lakukan yang pertama. Jadi mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, Kemdikbud, dan saya juga masuk ke dalam grup Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan itu sangat membuka peluang kami guru-guru yang di daerah ini dengan keterbatasan yang kami miliki, tetapi kami berusaha untuk bisa terus belajar agar bisa mengakomodir seluruh kebutuhan murid. Nah, ini saya rasakan waktu saat pandemi COVID itu, dan tentu banyak teman-teman, Bapak Ibu yang sekarang menjadi guru juga merasakan yang sama, mungkin yang di daerah seperti saya, bahwa yang seperti ini sangat dibutuhkan oleh kita, bagaimana kita belajar, terus belajar, berinovasi, agar kita bisa mengembangkan diri untuk kebutuhan, untuk mencapai tujuan yang ingin kita inginkan dari anak-anak kita. Kemudian kegiatan pengembangan diri yang sudah saya lakukan kemarin, yaitu pendidikan profesi guru tahun 2020. Saya berharap kemarin dapat di UKSW, tetapi dari Kemdikbudristek menempatkan ke LPTK-nya di Universitas Negeri Malang. Puji Tuhan, yang waktu itu PPG itu saya bersama Susi, teman seangkatan, Susana Nisa Paubun dari Sumba. Susi, kami sama-sama belajar, tetapi kegiatannya karena pandemi COVID, jadi semuanya dilaksanakan dalam posisi dalam daring. Nah, tetapi kami berkesempatan untuk bertemu ketika melaksanakan UP-nya. UP-nya untuk yang NTT itu di Undana Kupang. Puji Tuhan lulus, dan setelah itu saya masuk ke dalam guru penggerak angkatan 6, dinyatakan lulus. Nah, ini saya rasa semua kita sudah tahu tentang tujuan Merdeka Belajar, kemudian bagaimana capaian yang ingin dicapai, wajahnya Indonesia ketika yang ingin kita capai, profil seperti apa nantinya. Kami di sekolah mengacu pada profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreativitas, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kemandirian. Kemudian ini unggulannya kita sudah sama-sama tahu. Kemudian sejalan dengan program Merdeka Belajar ini, Kemdikbud juga mengeluarkan yang namanya program guru penggerak, dan dirasakan saya akan sharing beberapa kegiatan sedikit saja Bapak Ibu, tapi sudah mulai kami terapkan sebagai guru-guru, sebagai guru daerah yang masih harus terus banyak belajar dengan keterbatasan kami. Nah, ini guru penggerak pelatihan, ini rekan-rekan saya, kami di Kabupaten ND angkatan 6 ada 35 orang tersebar di seluruh mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Ini kami ikut pelatihan yang terakhir di guru penggerak. Nah, di apa sih, karena saya sebelum mengikuti guru penggerak, saya tuh agak bingung, Bapak Ibu. Apa sih yang membedakan antara guru yang sekarang dengan guru penggerak? Oh, sebelumnya juga kita sudah menggerakkan. Kita punya niat yang sama, kita punya visi misi yang sama, bagaimana mengembangkan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Tetapi bahwa ini saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, peran guru saat ini itu 3, mendorong guru yang baik itu meningkatkan prestasi akademik, mengajar dengan kreatif, mengembangkan diri secara aktif. Tetapi di guru penggerak ini, kami dan teman-teman yang sudah mengikuti pasti tahu bahwa selain sebagai guru yang baik dalam 3 tujuan ini, kami juga didorong tumbuh kembangnya untuk murid yang secara holistik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi maksudnya bahwa pembelajaran itu tidak hanya di kelas saja, tetapi secara menyeluruh. Dan itu saya lakukan dengan membuat komunitas praktisi di sekolah. Masih kecil tetapi sudah mulai jalan kegiatan komunitas praktisi, menjadi pelatih bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi di dalam komunitas praktisi itu atas izin dari kepala sekolah, dan ini memang program dari pendidikan guru penggerak, bagaimana kita selain mendorong peningkatan prestasi akademik, kita juga melatih sambil juga kita belajar
untuk pembelajaran yang berpusat, lebih kepada sharing karena kami juga baru belajar dan masih banyak kekurangan, tetapi punya visi yang sama. Jadi di dalam komunitas praktisi itu punya visi yang sama, bagaimana mimpi yang sama untuk kemajuan pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam kegiatan guru penggerak, ada yang teman-teman ada yang tanya sebelum mereka mendaftar, apa yang didapatkan? Jadi kami belajar itu ada 3 tentang filosofi pendidikan, menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Filosofi pendidikan Indonesia itu kayaknya sama saja yang kita sudah belajar waktu kuliah. Menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid ini lebih ke pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian pembelajaran dalam pengembangan sekolah itu belajar tentang aset sekolah dan program-program impian yang akan dijalankan di sekolah yang bisa membawa dampak positif bagi ini. Jadi setiap guru penggerak punya program impiannya dan itu sudah mulai kami jalankan. Nah, ini manfaatnya. Saya sangat bersyukur karena pemerintah Kabupaten ND, dalam hal ini Kepala Dinas dan Bupati ND beserta jajarannya sangat mendukung, dan saya juga lihat di media sosial hampir seluruh kabupaten di seluruh Indonesia, pemerintah daerah sangat mendukung program ini sehingga tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa sih pengalaman selama mengikuti dan yang telah saya buat di sekolah? Nah, ini adalah galeri kegiatan-kegiatan, secara acak saja saya tampilkan, tetapi saya ingin mendeskripsikan sedikit saja Bapak Ibu tentang awal mengikuti kegiatan guru penggerak. Saya awalnya tidak tahu ini kegiatan sebenarnya untuk apa, maunya apa dia, apakah bergerak ini sekedar menggerakkan atau bagaimana. Kemudian saya karena punya niat untuk belajar, terus mengembangkan diri, akhirnya saya coba masuk di situ, dan puji Tuhan dari kami waktu itu Kabupaten ND yang mendaftar animonya sangat besar, sekitar 1.300 orang. Pada seleksi pertama yang lulus 94 orang, kemudian diseleksi lagi menjadi 36 orang, 1 orang mengundurkan diri. Dari 35 itu akhirnya kami yang mengikuti pendidikannya. Kegiatan-kegiatan ini, pengalaman saya, kegiatan ini sudah kita jalan. Kalau menurut saya, Bapak Ibu, kegiatan ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum adanya guru penggerak itu sudah dijalankan. Tapi saya secara pribadi merasa seperti dikuatkan ketika mengikuti ini. Oh, yang saya lakukan ini padahal di guru penggerak itu kaitannya seperti ini. Jadi dengan bisa berkolaborasi, beruntungnya di guru penggerak itu kita bisa berkolaborasi untuk di Kabupaten ND. Kita berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di seluruh pelosok Kabupaten ND, tidak hanya itu, juga di seluruh Nusantara. Jadi banyak sekali hal yang kita dapatkan. Nah, ada satu materi tentang pemetaan aset. Saya sekarang kebetulan di sekolah tidak bertugas sebagai kepala urusan kesiswaan yang menangani siswa. Saya sangat senang dengan materi ini karena banyak sekali kegiatan-kegiatan kesiswaan yang kadang-kadang mau memulai itu pikir dana dulu. Ini bagaimana kita mau mulai, dana tidak ada, seperti itu. Tetapi ketika saya mulai mengikuti ini, saya belajar tentang pendekatan aset, berbasis aset. Potensi-potensi yang ada di sekitar itu bisa dimanfaatkan, kemudian digerahkan sambil berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk kita bisa sama-sama ini yang kita punya dan ini kita bisa laksanakan. Dan itu kami pelan-pelan sudah kembangkan. Contoh yang ada, yang sudah saya gagaskan sekarang, itu adalah pojok literasi. Mungkin di sekolah Bapak Ibu yang lain sudah buat, tapi terus terang di sekolah kami baru mulai berjalan yang namanya pojok literasi. Saya sangat senang karena program impian saya ini diterima oleh Bapak Kepala Sekolah dan sekarang hampir setiap kelas sudah memiliki pojok literasi. Itu berangkat dari keprihatinan saya, bagaimana anak dengan literasi yang begitu rendah. Jadi rapor pendidikan di sekolah kami itu sangat rendah nilainya. Bagaimana anak bisa berliterasi dengan baik kalau bahasa Indonesia saja mereka masih jatuh bangun, mengertinya susah. Nah, saya berinisiatif untuk menciptakan ini
bergandengan tangan dengan teman-teman tentunya, karena menurut saya berjalan sendiri itu memang baik, tetapi berjalan bersama-sama itu hebat. Jadi saya akhirnya bagaimana saya bisa buat itu? Saya membuat suatu komunitas praktisi dengan teman-teman dan itu kami jadwalkan, kami buat surat keputusan kepala sekolahnya tentang itu dan kami jadwalkan setiap hari Jumat ketika pulang sekolah, kami sambil menunggu rekan-rekan yang muslim untuk sholat, kami lanjutkan dan mereka akan mengikuti kembali setelah melakukan ibadah. Itu sudah kami jalankan pelan-pelan. Kemudian di sekolah saya itu masih yang namanya dengan aplikasi itu masih ada anak-anak yang rasanya kok aneh. Bisa ada ya yang seperti ini. Jadi saya berusaha bagaimana caranya. Tapi ada anak yang sudah hebat sekali untuk membuat video, untuk tapi masih ini. Jadi saya mencoba untuk mengintegrasikan yang sekarang lagi karena ada ID belajar itu, maka dari aplikasi Canva itu untuk education-nya di template-templatenya digratiskan semua, itu saya manfaatkan untuk sekolah dan puji Tuhan sekarang sudah 2 tingkat yaitu kelas 7 dan kelas 9 yang rata-rata mereka sudah bisa mengoperasikan itu dengan sangat luar biasa. Saya sangat senang sampai detik ini juga masih ada yang mengirimkan video karena saya menugaskan mereka untuk buat tentang profil sekolah. Kemudian kegiatan lain yang sudah saya gagaskan yaitu Festival Panen Project, pagelaran seni tari. Itu saya yang mengusulkan ke kepala sekolah dan puji Tuhan sangat diterima dengan baik, didukung dengan rekan-rekan saya yang sangat luar biasa dengan mengundang seluruh orang tua dari anak-anak untuk hadir pada saat anak-anaknya mementaskan itu. Sangat sederhana Bapak Ibu, tapi menurut saya nilainya sangat luar biasa. Bagaimana ketika anak-anak mereka tampil lalu mereka senyum, aduh saya sangat luar biasa. Jadi saya merasa bahwa ini sudahlah, maksudnya mereka senang itu ketika mereka tersenyum itu membuat saya sudah merasa bahwa luar biasa sebenarnya. Ini sebenarnya mau pendidikan seperti apa lagi yang kita cari kalau memang mereka sangat luar biasa senang dengan ini. Pelan-pelan kita berusaha untuk bangkit dan maju. Seperti itu. Nah, kemudian pembelajaran di kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi dari guru penggerak ini juga saya dapatkan. Mungkin teman-teman adik-adik angkatan pasti lebih tahu, sudah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen yang sangat luar biasa. Tetapi saya ketika belajar tentang ini sebelumnya, itu saya anggap anak-anak itu kasih LKPD saja, lalu mereka kerjakan. Dan saya kesulitan sekali Bapak Ibu, karena anak-anak di tempat saya itu susah sekali dengan membahasakan dalam bahasa Indonesia. Mereka agak bingung. Nah, bagaimana kalau bahasa Indonesianya itu masih jatuh bangun, kita kasih LKPD, lalu kita instruksikan sesuatu kepada mereka. Itu sungguh tantangan yang luar biasa. Jadi, menurut saya itu harus punya energi lebih lagi, perhatian yang lebih lagi, bagaimana supaya mereka tuh menjadi senang. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini, saya coba buat gebrakan-gebrakan baru. Yang pertama, ketika saya memetakan dulu kebutuhan belajar mereka di awalnya, saya membuat semacam angket, saya tanya kepada mereka maunya bagaimana. Dan sebenarnya mereka itu mereka mampu. Mereka menuliskan, Ibu kami kepingin belajar memanfaatkan lingkungan sekitar. Ibu kami kepingin punya yel-yel. Kami kepingin jangan hanya LKPD saja, harus lebih banyak proyek seperti itu. Nah, saran-saran itu saya tampung. Kemudian saya berusaha saya rubah cara mengajar saya dengan menggunakan yang di guru penggerak di pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya sangat tersentak dengan beberapa saya waktu ikut kegiatan guru penggerak, ada hari yang saya harus izin karena kami ada kegiatan di dinas. Ketika saya balik lagi ke sekolah, ada beberapa anak yang panggil saya dan tanya, Ibu Ika. Saya bilang, kenapa anak? Ibu kenapa kemarin tidak masuk? Seperti itu. Saya bilang, oh Ibu minta maaf, Ibu ada kegiatan, nah, tapi kan Ibu titip ini tugas toh untuk anak-anak kerja. Aduh Ibu kami tidak semangat,
karena Ibu Ika tidak masuk, seperti itu. Jadi saya merasa bahwa aduh kehadiran saya ini ternyata ditunggu anak-anak. Dan menurut saya, aduh itu luar biasa. Ternyata mereka menantikan kehadiran saya di sekolah. Seperti itu. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini, satu lagi kemarin, saya ini mengajar mata pelajaran IPA, Bapak Ibu, di SMP, jadi kami ini terpadu. Karena terpadu, kami dituntut untuk mengajarnya itu kimia, fisika, dan biologi yang dasar untuk anak-anak SMP. Saya mencoba mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan merangsang, menstimulasi anak-anak untuk menggagaskan sesuatu, menyusun sendiri sebuah proyek yang mereka mau. Waktu itu materi tentang sistem peredaran darah manusia. Saya temukan begitu banyak masalah yang ada, yaitu anak-anak itu susah sekali untuk tahu alurnya sistem peredaran darah besar dan kecil. Lalu saya berpikir, oh lebih baik saya buat suatu proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan mereka. Saya beri gambaran saja, saya minta mereka untuk menyusun suatu proyek yang mereka mau sesuai dengan kebutuhan, potensi, minat yang mereka mau. Hanya saya beri gambaran secara garis besar, terserah kamu mau menuangkan itu dalam bentuk dalam bentuk video atau dalam bentuk alat peraga atau dalam bentuk infografis, itu terserah dari anak-anak maunya seperti apa. Intinya bahwa konsep pembelajaran kita seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang sangat luar biasa dan saya terkagum-kagum waktu itu ketika mereka bisa merancang. Jadi sebelum mereka membuat itu, rancangan proyeknya saya minta mereka untuk baca di depan kelas. Saya minta mereka untuk bacakan, tolong bacakan biar kita sama-sama tahu, siapa tahu ada teman-teman lain yang bisa memberikan masukan, ide, itu kan sudah sangat luar biasa. Mereka kemukakan itu dan saya rasa cukup luar biasa. Mereka bisa ternyata, mereka mampu. Dan itu luar biasa ya untuk kami yang anak-anak daerah yang masih sementara berproses, apalagi dengan bahasa Indonesia yang seperti saya katakan tadi masih jatuh bangun, itu sangat luar biasa. Nah, kemudian dalam menjalankan ini juga tantangan pasti ada. Ada tantangan yang tidak semua beranggapan bahwa ini penting, begitu ada. Itu saya rasakan juga. Kadang-kadang kalau saya harus men-share apa yang kami di Guru Penggerak harus pulang ke sekolah dan berbagi praktik baik dengan rekan-rekan. Tidak semua rekan-rekan tuh dengan serta-merta welcome untuk kita. Nah, terlebih yang minta maaf Bapak Ibu yang senior itu kadang-kadang, kenapa lagi ini sudah begini, seperti itu. Tetapi saya pada dasarnya saya membangun sebuah kerjasama melalui pendekatan yang lebih humanis dengan mereka. Saya buat suatu pendekatannya bahwa apa yang kami yang muda juga harus belajar dari Bapak Mama yang sudah dahulu tentu sudah makan garam dan sudah tahu banyak hal, tetapi bahwa ini loh yang baru begitu. Nah, untuk yang muda-muda, kiat-kiat saya adalah saya gencar sekali di grup sekolah untuk terus memposting sesuatu hal yang saya rasa baru dan perlu untuk sekolah begitu. Jadi satu jalan yang saya lakukan adalah membangun komunitas praktisi. Waktu istirahat saya tanya-tanya bagaimana kita bangun sebuah komunitas ya. Kami mau seperti itu. Jadi akhirnya terbentuklah komunitas belajar yang sekarang dan sementara punya target untuk pengimbasan ke rekan-rekan yang sampai sekarang memang belum mau untuk bergabung. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian itu sedikit saja memang pengalaman saya. Lalu ke depannya, yang ingin mimpi saya ke depannya, visi seorang saya guru di daerah, saya punya mimpi-mimpi yang ya sederhana sekali mimpi saya. Bagaimana menciptakan sebuah ekosistem yang menyenangkan. Karena menurut saya kalau anak ke sekolah dengan sesuatu yang menyenangkan, mereka sudah belajar mencintai kegiatan proses belajar. Kalau mereka tidak senang, saya rasa pasti pembelajaran yang kita jejali ke otak mereka juga mereka pasti tidak akan terima itu. Jadi mimpi saya adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang sekarang sudah saya jalankan, tetapi akan saya
terus kembangkan sambil berkolaborasi, kemudian berefleksi dengan rekan-rekan saya, tidak hanya di sekolah, juga di grup ini, bahkan di angkatan, di grup alumni, sharing dan pengalaman yang luar biasa dari Bapak Ibu dosen, senior-senior saya, Bapak Ibu alumni, teman-teman angkatan, bahkan adik-adik yang sangat menginspirasi, itu juga terus akan saya belajar dari Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikut, mimpi saya adalah menjalin kerjasama dengan rekan-rekan. Jadi karena saya dasarnya fisika dan kebetulan lingkungan belajar saya itu ada di kampung-kampung, tersebar di kampung-kampung yang ada panel surya. Saya kepingin sekali menghidupkan satu lampu taman di sekolah. Walaupun pembelajaran SMP, tapi ini mimpi saya jauh sebelum masuk guru penggerak, dan saya merasa ini sangat luar biasa. Dan ini Bapak Ibu, bekal ini, inspirasi ini saya dapat ketika saya belajar di UKSW. Waktu itu Ibu Singgi, Ibu Deborah pasti ingat, kita pernah ke Seloliman, dengan tema Back to Nature. Itu menjadi suatu semacam penggagas untuk saya. Waktu itu kita ke Seloliman melihat ada ada satu panel kecil kemudian bisa menghidupi lampu taman, dan itu mimpi saya dan mudah-mudahan bisa terwujud di sekolah saya sementara saya galakan yang itu mimpinya. Kemudian karena berbasis aset, memang di lingkungan tempat tinggal anak-anak saya itu ada panel suryanya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan dari rumpun mata pelajaran lain seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, topik-topik apa, kita bawa anak itu ke tempat itu untuk mengenal lingkungan di sekitar sekolah, itu ada. Kemudian kegiatan yang kedua sebagai program mimpi saya adalah memasukkan program tenun ikat ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Anak-anak yang tinggal yang bersekolah di tempat kami itu rata-rata orang tuanya petani, Bapak Ibu. Petani, kemudian tukang, nelayan, ibunya itu menenun. Banyak sekali anak-anak yang tidak mau belajar, dan menurut saya itu disayangkan sekali. Sementara di luar, bahkan sampai di luar negeri, orang memanfaatkan sarung-sarung NTT. Lalu kita anak tidak mau belajar, itu menurut saya sungguh sesuatu yang perlu disayangkan. Jadi saya sudah, dan ini sudah saya bukan sekedar wacana, sudah saya sampaikan ke kepala sekolah bahwa ingin memasukkan program tenun ikat ini ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan beliau, pimpinan kami sangat memberikan ruang kepada kami. Nah, saya melihat bahwa potensi selain dari orang tua, lingkungan, potensi gurunya. Teman-teman saya yang tinggal di daerah dekat dengan sekolah, itu beberapanya tahu tentang tenun. Dan bukan hanya tahu, mereka juga menjalankan bisnis itu di rumah. Dan saya rasa itu kurikulum merdekanya jalan ketika kita libatkan orang tua untuk ikut serta masuk, membantu sebagai partner guru untuk terus belajar bangkitkan sosial kultural budaya. Itu yang mudah-mudahan bisa terwujud. Terakhir, untuk saya pesan untuk adik-adik, boleh ya Bapak Ibu pesan untuk adik-adik angkatan, ya memang belum seberapa apa yang saya punya, tetapi yang ingin saya katakan di sini bahwa kita harus bangga menjadi seorang guru. Bangganya dalam arti bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menghantarkan anak-anak ini sesuai dengan bakat dan minat yang mereka punya. Jadi anak yang masuk ke dalam kelas itu bukan hanya dengan kertas kosong seperti yang Bu Marmi katakan dulu, tidak, tetapi bahwa mereka masuk sudah dengan coretan-coretan yang masih kabur sekali. Kalau menurut saya, tugas kita guru yaitu bukan merubah bentuknya, tidak usah dirubah, tetapi menebalkan saja bentuknya. Itu. Jadi harus bangga menjadi seorang guru. Kemudian pesan saya yang berikut untuk adik-adik yang nanti
tamat dari UKSW dengan fasilitas yang sangat luar biasa, kemudian harus bertempat tugas di tempat yang masih terpencil, seperti yang pernah saya alami. Jangan berkecil hati, karena pada prinsipnya, dimanapun kita berada, ketika kita bisa membagi sedikit dari yang kita punya, itu sebuah berkat yang luar biasa. Jadi, tetap semangat untuk adik-adik saya yang nanti kelak ketika ditempatkan, jangan pernah mengeluh. Karena berkat itu datang tanpa kita sadari, seperti itu. Saya mengakhiri ini dengan sebuah pantun. Tolong dijawab dengan cakep ya, saya minta ini. Jadi dari Ende ke Salatiga, berlabuh dan cakep. Terima kasih. Cakep. Berlabuh dan belajar di UKSW yang sangat asri. Jangan takut berinovasi dan berkarya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Ibu Deborah. Ya, terima kasih Ibu Ika. Kita berikan applause dengan reaction kita ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Luar biasa dari Endi. Saya lama sekali nggak ketemu dengan Bu Ika ya. Kita sempat chatting-chattingan beberapa waktu. Sampai speechless. Kalau Ika cerita tentang bagaimana Bu Ika cerita tentang bagaimana Bu Ika mengajar di kelas, lalu bagaimana medan yang harus ditempuh, kemudian suasana sekolahnya dan lain sebagainya. Jujur yang kepikiran di kepala saya pertama adalah saya pengen banget jadi muridnya. Jadi saya pengen duduk di kelasnya dan jadi muridnya, merasakan betapa punya guru yang begitu luar biasa. Gitu ya. Terima kasih banyak Bu Ika untuk sharingnya. Saya sangat terberkati dan saya yakin juga pasti rekan-rekan semua yang di sini juga mendapatkan sesuatu dari apa yang Bu Ika ceritakan. Sebenarnya beberapa hari belakangan sempat chattingan ya kayak, aduh dia takut nih apa yang harus di-sharingkan ya gitu. Saya tetap yakin bahwa Ika punya sesuatu yang bisa di-sharingkan gitu ya, dan mungkin itu pergumulan-pergumulan dari mimpi-mimpi dari zaman kita kuliah yang akhirnya tahun demi tahun itu diwujudkan dengan Tuhan kasih jalan sendiri gitu ya, yang kita nggak tahu bagaimana, dan hari ini akhirnya datang gitu ya, ketika kita setelah berapa belas tahun ya dari lulus kuliah, mungkin sekitar 14 tahun. 14 tahun ya, 14 tahun dari lulus kuliah sudah ada hal-hal yang bisa dikerjakan dan itu benar-benar luar biasa. Ya, sukses terus Ika dimanapun Ika ditempatkan, sangat menginspirasi. Sangat terberkati dengan sesi hari ini. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan terlebih dahulu dengan Bu Ika. Monggo kalau mau open mic atau mungkin mau chat di room, nanti saya akan bacakan. Kita punya beberapa menit untuk kita diskusi tentang materi yang tadi Bu Ika sudah sampaikan tentang guru penggerak. Mari silahkan. Boleh, udah berat. Silakan. Bu Ika luar biasa sekali sharingnya. Saya sangat terberkati dengan sharing hari ini ya. Dan saya berharap sebetulnya mahasiswa kita yang ada di ruang Zoom ini bisa juga memahami dan mengerti dengan apa yang sudah dibagikan oleh Bu Ika. Karena itu adalah realita yang akan dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Dan saya pikir ini sangat menolong buat kami semua, ya, baik mahasiswa maupun dosennya juga kayaknya, terutama saya ya. Saya cukup terbangun dengan semangat Bu Ika ya. Kayak nggak salah Bu Ika dulu juga skripsi sama saya ya.
Oh iya, betul. Nah, saya melihat semangat Bu Ika luar biasa sekali. Jadi dari awal Bu Ika harus mulai mengajar di tempat yang terpencil sampai dengan sekarang motivasinya itu terus ada, ya, terus ada. Mungkin Bu Ika bisakah membagikan kepada kami, mungkin juga terutama untuk mahasiswa-mahasiswa kami ya, kira-kira kiat-kiat apa yang membuat Bu Ika tetap go fight, bertahan, terus maju, pantang menyerah sampai posisi sekarang? Itu Bu Ika. Baik, silakan Bu Ika. Baik, Bu Santi, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kiat-kiat sampai sekarang saya tetap kuat untuk menghadapi situasi yang ada. Saya memang terpanggil untuk menjadi guru, Bu. Itu memang dasar kuat kenapa saya masih bisa bertahan sampai hari ini. Jadi apa ya? Ya tidak usah dibahas. Saya punya idola yaitu almarhum bapak saya. Jadi beliau itu yang membuat saya mau menjadi guru dan akhirnya Maaf Bu Ika, bolehkah bisa di on lagi mic? Tadi kesentuh mikrofonnya. Minta maaf, saya kalau bicara tentang Bu Ika, ayahanda maaf, saya. apakah bisa di on cam? Minta maaf kalau bicara tentang ayahanda saya kadang-kadang suka menangis karena beliau baru berpulang sekitar tahun 2022. Motivator terbesar saya, seorang guru yang juga dari desa, tetapi beliau punya semacam dukungan penuh untuk saya. Dan saya sendiri juga terpanggil menjadi guru, jadi bagaimana, siapa lagi kalau bukan anak-anak daerah seperti saya ini yang harus berjuang sehingga bisa memajukan daerah kami. Tidak mungkin yang dari luar mungkin bisa bertahan, tetapi kita sudah terbiasa dengan medan, Bu, di sini. Jadi anak-anak daerah ini yang akan terus melanjutkan. Jadi kalau bukan kami, siapa lagi? Itu yang buat saya bertahan sampai hari ini. Kemudian yang berikut, kiat-kiat untuk adik-adik yang berikut adalah mengajar dengan hati. Kalau saya, ketika kita punya hati yang tulus untuk mengajarkan, membentuk mereka, saya rasa itu tidak akan terbebani apapun rintangan. Ya, mengeluh itu wajar, biasa. Tetapi kalau capek, menurut saya prinsipnya rehat, beristirahat sejenak. Kalau jatuh dan bangun kembali. Tidak ada yang membangunkan, bangun sendiri. Seperti itu Bu Santi kira-kira dari saya. Terima kasih sekali Bu Ika. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat adik-adik yang sedang belajar bersama-sama dengan kami. Sama-sama Bu Santi. Ya, terima kasih Bu Santi dan Bu Ika. Selanjutnya ada Pak Kris. Silahkan Pak Kris. Ya, terima kasih Buda. Terima kasih Bu Ika. Dan selamat sore semua teman-teman alumni. Ini ada juga mahasiswa yang bergabung di sini. Ini adalah kesempatan yang bagus kita bisa sharing. Tadi mendengarkan cerita dari Bu Ika sehingga kita bisa mengingat ya dulu ketika Bu Ika kuliah, mengikuti kelas dan kemudian bisa mengabdi di masyarakat seperti itu. Dan bisa menyesuaikan diri ketika ada perubahan-perubahan, ya, mengikuti di program guru penggerak. Tadi yang saya garis bawahi adalah saya tidak tahu itu guru penggerak seperti apa, tapi saya mau ikut. Nah, ini adalah motivasi yang sangat
baik sekali. Artinya alumni dari pendidikan fisika memiliki rasa tanggung jawab di dalam merespon setiap perubahan yang ada, program yang diberikan oleh pemerintah. Nah, bukan yang ditonjolkan protesnya bahwa ini program gonta-ganti situ, tapi merespon dengan tindakan yang real, yang positif, dan ambil bagian. Dan ternyata setelah masuk di dalam kubangan gitu kan, merasakan bagaimana tadi diceritakan oleh Bu Ika pengalamannya bisa membawa perubahan di dalam kelas, bisa memotivasi juga, menginspirasi teman-teman. Nah, pertanyaan saya ini Bu Ika, nanti di program studi pendidikan fisika terutama ini kami sedang menggodok untuk proses pemutakhiran kurikulum untuk program studi pendidikan fisika yang nanti kita akan terapkan kepada mahasiswa mulai tahun ajaran baru besok. Itu namanya kurikulum Talenta Merdeka. Nah, di sana kami menggunakan basis yaitu berbasis outcome, ya outcome based learning. Nah, sini karakter atau profil dari alumni ini menjadi masukan bagi kami. Nah, ini Bu Ika nanti bisa sampaikan bagaimana Bu Ika sebagai alumni pendidikan fisika dengan mengikuti perubahan program. Ya. Guru penggerak ini kan sebenarnya diberikan untuk bisa memberikan inovasi atau sesuatu yang berbeda yang menggerakkan bagi sistem atau pelaksanaan di sekolah maupun di masyarakat. Dan saat ini kebetulan bersamaan dengan penerapan kurikulum merdeka. Nanti entah menterinya ganti itu tetap berjalan atau berganti, tetapi pergantian itu tidak bisa kita hindari. Sehingga mungkin Bu Ika nanti bisa share apa yang menjadi modal dari kuliah di pendidikan fisika ini sehingga memiliki rasa ingin tanggung jawab di dalam mengikuti perubahan itu dan bisa mengikuti perubahan itu, bahkan bisa menghasilkan best practice contoh-contoh yang baik di situ. Kemudian mungkin ada juga usulan ya yang dilihat oleh Bu Ika pengalamannya ini sebaiknya juga diberikan kepada mahasiswa selaku calon-calon guru supaya nanti ke depan tantangan-tantangan atau pengalaman-pengalaman yang mungkin perlu ditambahkan di dalam proses perkuliahan itu bisa menjadi masukan. Kalau dilihat alumni dari pendidikan fisika ini kan bagus-bagus ya, banyak pengalamannya, banyak inovasinya, banyak memiliki peran ya, peran sebagai pemimpin, peran sebagai penggerak seperti ini, itu bagus sekali. Namun rupanya bagusnya ini belum bisa didengar oleh masyarakat atau dipahami oleh masyarakat luas, sehingga motivasi untuk mau belajar di pendidikan fisika di kita ini masih kurang. Nah, mungkin ada saran hal apa yang masih perlu ditingkatkan sehingga hal-hal baik ini bisa tersebarkan semakin luas begitu. Terima kasih Bu Ika, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Kris. Silakan Bu Ika. Ya, terima kasih Pak Kris untuk pertanyaannya. Salah satu dosen favorit saya dulu. Luar biasa Pak Kris, terima kasih banyak juga Bapak Ibu dosen untuk ini pertanyaan Pak Kris. Saya mencoba Pak untuk menjawab modal di UKSW yang sekarang bisa saya implementasikan. Saya rasa Salatiga itu rumah punya tempat tersendiri bagi saya. Saya rasa karena saya dari kota Ende ini panas sekali Pak di sini. Lalu saya ke Salatiga dengan udara yang sangat sejuk. Dulu awalnya saya ke sana tuh kan yang kalau kami di NTT Pak sudah ke Jawa tuh orang merasa bahwa ini
kuliah di Jawa ini nih harus hati-hati nih, selalu begitu karena ya itu seperti itu Pak, dia punya apa istilahnya paradigma berpikirnya. Saya ke Salatiga, sampai di sana ruang tempat ternyaman buat saya belajar. Ada banyak sekali hal-hal yang saya bawa Pak sampai hari ini. Jadi waktu saya bercerita sedikit waktu kuliah, Pak Kris sendiri yang mewawancarai saya waktu itu untuk seleksi beasiswa UKSW. Waktu itu saya ingat, puji Tuhan saya juga masuk ke dalamnya dan sangat luar biasa UKSW memberikan kesempatan untuk ada istilah imbalan kerja saat itu. Itu modal juga untuk saya. Bagaimana bisa berelasi dengan rekan-rekan. Jadi pengalaman saya dulu waktu dapat imbalan, saya pernah ke Bu Marmi, kemudian pernah ke TU TU dulu kita masih pisah ya Dep sama FSM ya. Belum masih di Ke FG. gedung E ya kita. Dulu dengan Pak Adonis ya? Iya Pak. Di situ kemudian saya ke perpustakaan mulai dari lantai bawah sampai di ruang di atas sirkulasi, itu pernah saya bekerja, itu modal sangat luar biasa. Kemudian dulu kan tidak tahu istilah sekarang, kalau dulu siasat, pernah menjadi mentor juga untuk adik-adik angkatan. Itu tahun-tahun terakhir saya ingat waktu mau skripsi, bagaimana mengajarkan adik-adik yang baru untuk bisa masuk memilih perwalian online-nya itu. Nah, itu modal besar, juga Bapak Ibu dosen yang luar biasa. Saya nih banyak sharing juga dengan teman-teman saya dari universitas lain. Bahkan ketika saya bilang, saya hari ini ada kegiatan alumni, ada juga yang kaget Bapak Ibu. Kok bisa ya ada ikatan yang masih bisa terus berjalan, padahal ini di luar Flores begitu. Jadi bahwa relasi tidak hanya saya sudah sangat mengakui luar biasa Bapak Ibu dosen menghantarkan dalam akademik, tetapi di luar dari akademik yang saya dapatkan adalah bagaimana membangun sebuah karakter yang baik, itu juga saya dapatkan dari UKSW. Berelasi dengan orang, karena menurut saya kalau kita sekedar cerdas saja tetapi kita tidak bisa berelasi dengan sesama, pekerjaannya pasti baik tetapi hasilnya kurang begitu maksimal ketika kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan. Dan saya rasa antara dosen dan mahasiswa Dep, saya yakin Dep dan Singgi pernah ungkapkan itu. Kita tuh di UKSW ini luar biasa. Kita bisa masuk ke Bu Marmi punya ruangan, begitu saja kita masuk, duduk ngobrol. Itu pernah Ibu Singgi pernah omong itu. Jadi tidak ada sekat antara dosen dan mahasiswa. Itu inspirasi buat saya, Pak Kris, ketika sekarang saya mengajar, bagaimana saya menempatkan diri dengan anak-anak saya. Ada banyak sekali hal. Jadi yang juga saya terapkan. Untuk yang beasiswa, saya ajarkan anak-anak untuk mendapatkan sesuatu tidak secara gratis. Butuh perjuangan. Jadi tidak ada yang instan di dunia ini. Dan itu saya terapkan semua Pak untuk ini. Jadi mudah-mudahan satu waktu saya bisa kembali berkunjung ke UKSW untuk bisa bernostalgia kembali. Sangat luar biasa untuk UKSW bagaimana bisa membentuk. Dan satu lagi Pak, saya nih tergolong orang ragu-ragu. Saya waktu pertama lihat brosur UKS Prodi Pendidikan Fisika, di situ menuliskan lulusan UKSW akan dibentuk menjadi seorang yang berpikir sistematis. Saya rasakan itu Pak. Saya rasakan bagaimana saya dari takut bicara, kemudian dikembangkan di sana, bagaimana dengan kakak angkatan, adik angkatan, Bapak Ibu dosen, membuat saya bisa berpikir lebih baiklah dari ya masa-masa SMA ke kuliah. Kemudian usulan dan saran untuk prodi, saya ingin kegiatan seperti ini terus digalakkan agar kita bisa saling share, karena lewat kegiatan berbagi ini mungkin yang tidak saya pikirkan sudah dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Jadi di sini kita bisa saling berbagi, bisa saling
memberikan masukan kepada satu sama lainnya. Nah, kemudian bagaimana supaya prodi kita ini semakin dikenal? Mungkin saran saya, Pak, kegiatan-kegiatan semacam ini dengan digitalisasi yang sudah sangat luar biasa, itu kita bisa share kegiatan-kegiatan kita. Kan ini kata Bu Deborah, ini adalah kegiatan-kegiatan rutin yang akan terus dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan semacam ini kita bisa share melalui media-media sosial, semacam oh ternyata di KSW itu ada ikatan alumni, kita yang mahasiswa ini yang terus men-share, jadi orang mulai mengenal. Kalau kami di Flores terus terang banyak yang ke Sanata Dharma, Pak, banyak yang ke Malang. Jadi yang UKSW ini, ketika saya pertama menyebut tadi orang ND yang masuk, tetapi bukan ambil pendidikan fisika, mereka ke teologi, ke jurusan teologi. Jadi saran saya, kegiatan-kegiatan seperti ini coba kita publikasikan sehingga kita semakin dikenal. Kita manfaatkan aset sekarang yang sementara booming, digitalisasi yang sudah luar biasa sehingga bisa semakin dikenal, bisa semakin tahu. Saya kemarin terus terang Pak Kris, waktu Hari Guru, saya pakai Twibbon itu di bawah saya tuliskan terima kasih guruku sampai Universitas Kristen Satewacana Salatiga. Saya tuliskan itu dengan maksud supaya apa? Supaya orang mengenal begitu bahwa oh di sana ada UKSW. Lalu teman Sandy Matulesi pernah memposting tentang Salatiga, Kak Vin juga pasti tahu itu. Di Facebook kita mulai berkomen ria di situ. Ya, itu saya rasa seperti itu, sederhana tetapi akan semakin dikenal. Kami mulai berbalas komen di situ, menceritakan pengalaman-pengalaman di gorengan mana, ketemu Bu Santi, Bu Ane, Pak Kris, Bu Marmi di mana, di situ kami mulai bahas yang ini. Jadi saya rasa sederhana sekali untuk kita bisa buat karena memang dunia sudah menawarkan semua itu, Pak Kris. Mungkin ada ide dari teman-teman lain yang lebih kreatif, mungkin bisa disampaikan. Dari saya mungkin begitu, Pak Kris. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman di NTT ini juga kebetulan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT itu alumni UKSW, Fakultas Pertanian. Pak Ya, Linus. Ibu Salomita. Oh. Ya. Oh, Ibu Salomita itu alumni Fakultas Pertanian Angkatan 89. Sekdin ya, Pak? Ya, Sekretaris Dinas. Kemarin saya ketemu. Ya. Oke, selamat Tuan Kati. Baik, terima kasih Pak Kris dan Bu Ika. Iya, Bapak Ibu, menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Tapi kita masih punya satu agenda lagi. Nanti Bu Santi yang akan memimpin agendanya. Tapi sebelum kita berpindah ke agenda tersebut, boleh minta tolong open cam dulu supaya kita bisa foto bersama. Di sini masuk Facebook ya. Baik, mungkin rekan-rekan yang bisa on cam, mohon bantuan untuk bisa on cam. Nah, akhirnya Bu Singgih on cam. Mana Singgih? Itu Bu yang dadah-dadah. Tidak ada, tempat saya tidak ada. Di bawahnya saya ya. Mari teman-teman mahasiswa juga boleh Ada, on cam Bu. ya. Ya, Singgih. Ada. Oke. Ya, Bu Marni. Oke, silakan teman-teman mahasiswa bisa on cam dulu. William, Mas Randy. Bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa. Alumni. Oke, baik. Saya akan foto ya. Mari kita pasang senyum termanis yang ini 1, 2, 3. Oke, bentar. Sekali lagi. Ya, Mau bergaya boleh? usul mungkin bisa salam guru penggeraknya. Ini kan silakan. guru penggerak. Bu Ika Seperti bisa ini, mencontohkan. kepalkan tangan. Oke, mari kita mulai ya. 1, 2, 3.
Oke, saya pindah dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di chatroom sudah di-share presensi, mohon bisa diisi sehingga nanti sertifikat bisa dikirim juga ke email Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kita akan masuk ke agenda berikutnya, tapi sebelumnya terima kasih banyak Ibu Ika. Sekali lagi sharingnya yang luar biasa, juga pengalaman-pengalaman dan masukan-masukan untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi guru-guru yang semakin baik ya. Ada mungkin 1 atau 2 hal penting yang saya catat dari Bu Ika ya tadi. Berjalan sendiri itu baik, berjalan bersama itu hebat. Sudah masanya kita berkolaborasi ya. Jadi mari kita mulai dari lingkungan paling kecil kemudian makin besar gitu ya. Dan berkolaborasi antar alumni. Lalu yang kedua tadi, bagaimanapun karakter dari relasi itu adalah sebuah hal yang penting, bukan hanya sekedar mementingkan akademik, sehingga itu benar-benar harus menjadi concern kita hari ini ya, sebagai guru. Guru adalah panggilan, dan selama guru itu menjadi panggilan, kita akan mengajar dengan hati, dan kita akan bisa menjadi berkat buat lebih banyak orang. Terima kasih banyak Bu Ika. Saya udah speechless, nanti mungkin kita sambung aja di Jabrian ya. Saya akan serahkan kepada Bu Santi. Silahkan Bu Santi. Terima kasih Bu Deborah untuk waktunya. Baik Bapak Ibu semua, juga rekan-rekan mahasiswa. Saat ini mungkin kita ingin kita mau coba diskusi ya. Jadi kami punya kebutuhan program studi kami, yaitu untuk seperti yang sudah di-sharekan oleh Pak Kris ya, bahwa kami memerlukan masukan atau kontribusi dari peran Bapak Ibu alumni untuk memberikan muatan karena kurikulum kami akan saat ini mulai berubah menuju OBE ya, outcome based education, jadi berorientasi pada outcome dari yang dihasilkan dari pendidikan fisika ini. Nah, mungkin saya memang bermimpi bahwa kegiatan ini tidak hanya berlangsung 1 kali, tetapi itu bisa terus-menerus. Nah, tujuannya adalah sederhana sebenarnya. Yang pertama itu adalah memberikan masukan ke kami, ya, memberikan masukan ke program studi untuk kemajuan bagi rekan-rekan mahasiswa yang sedang kami bimbing, supaya mereka ketika keluar dari OKSW, ketika keluar dari pendidikan fisika, mereka sudah siap secara mental mungkin ya, karena banyak pengalaman yang dibagikan, juga secara praktis ya. Praktis mungkin dari sharing Bapak Ibu alumni ini akan kami terapkan di dalam program studi kami. Nah, kerinduan saya itu untuk membuat kegiatan ini terus-menerus membutuhkan support dari Bapak atau Bapak Ibu para alumni kita ini. Jadi mungkin saya pasti dan yakin bahwa setiap Bapak Ibu alumni ini mempunyai sesuatu di dalam profesinya masing-masing. Ya, contohnya tadi Bu Ika ya, Bu Ika walaupun sama-sama menjadi seorang guru, tetapi dia punya peran sebagai guru penggerak. Ya. Kemudian mungkin ya yang saya sudah coba bisa amati misalkan ada Pak Satria. Nah, Pak Satria pasti punya sesuatu yang bisa dibagikan ke adik-adik mahasiswa kami. Ya. Jadi saya yakin pasti setiap Bapak Ibu itu punya istilahnya kalau kami bilang peran di dalam
profesi Bapak Ibu ini yang bisa di-sharingkan buat mahasiswa kami juga untuk kemajuan dari prodi kami. Nah, mungkin saya mencoba menawarkan apakah ide untuk terus melakukan kegiatan sharing ini bisa dilakukan terus menerus ya. Jadi kemarin masih saya coba buat, mungkin masih dalam satu periode, satu batch mungkin sampai di akhir semester, kemudian nanti ada batch berikutnya dan berikutnya. Nah, kalau hal ini ditanggapi oleh Bapak Ibu, saya cukup senang. Tapi kami tetap membutuhkan kontribusi dari Bapak Ibu semua ini. Ya, kira-kira bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu alumni kita dengan ide tadi? Jadi kegiatan ini akan bisa kita lakukan terus-menerus atau bagaimana? Apakah mungkin waktunya terlalu pendek, misalkan kalau hanya 1 bulan sekali, atau mungkin perlu 2 bulan sekali, atau mungkin malah terlalu panjang ya, mungkin 2 minggu sekali ya, saya tidak tahu ya. Mari, saya membutuhkan beberapa masukan dari Bapak Ibu para alumni kita. Mari, ada Bu Singgi, ada Bu Mei Sampai, ada Pak Kukuh nih, Pak Kukuh yang barusan menyelesaikan PPG-nya. Apa nih Pak? Oh, Pak Satria bertanya, kira-kira apa yang akan di-sharingkan? Oh, apa saja Bapak Ibu? Jadi satu contoh ya, mungkin saya mengambil satu contoh peran dari sebuah alumni itu adalah, misalkan Bapak Ibu adalah seorang guru ya, tapi Bapak Ibu diberi tanggung jawab di sekolah sebagai mengelola laboratorium misalkan, dan Bapak Ibu ternyata berkembang di sana. Nah, mungkin kami bisa dong sedikit dibagikan pengalaman-pengalaman ketika mengelola laboratorium, atau ketika mengelola sekolah sebagai kepala sekolah misalkan, atau tanggung jawab yang lain yang mungkin sangat baik untuk membangun teman-teman mahasiswa kami. Mungkin kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan. Apa saja? Seperti juga tadi misalkan kalau Bu Ika tadi kemauan bertahan. Nah, itu juga sesuatu yang baik buat kami. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Iya, selamat sore. Di sini sudah sudah mau jam 4 ya. Bapak Ibu di Sulawesi Utara, kebetulan saya di Bitung, ini sudah mau jam 4. Jadi saya ucapkan selamat sore buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu dosen, buat rekan-rekan alumni, bahkan adik-adik sekalian. Bagi saya memang kesempatan untuk saling share begini ini penting untuk kita saling menguatkan, karena memang untuk menjadi seorang guru ada up and down-nya, dan kita juga bisa sharing bagaimana dalam lingkungan sekolah, karena ketika diberikan tanggung jawab kepada kita yang boleh dikatakan di sekolah kita masing-masing, kita tergolong masih muda atau junior, sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Ika tadi. Dan Ibu Ika tadi menyampaikan bahwa Ibu Ika diberi kepercayaan untuk menjadi wakil atau urusan kesiswaan. Nah, kebetulan juga saya semenjak 5 tahun yang lalu diberi kepercayaan untuk menjadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Dan saya banyak belajar dari pendidikan fisika, mulai dari
terlibat dalam organisasi, dilibatkan dalam panitia seminar nasional, selanjutnya juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan open house untuk kegiatan memperkenalkan pendidikan fisika, dan itu semua bermanfaat ketika kita menyusun suatu program untuk memperkenalkan sekolah kita atau untuk memajukan sekolah kita. Memang kadang yang jadi kendala untuk sekarang, kalau di tingkat SMP, kebetulan saya sama dengan Ibu Ika, di tingkat SMP itu sudah digabung. Jadi tidak lagi fisika berdiri sendiri, tetapi pendidikan IPA. Jadi mau tidak mau, kita yang basicnya fisika harus belajar untuk biologi dan kimia agar bisa berinovasi, anak-anak bisa tertarik dan aktif dalam pembelajaran IPA. Jujur saya orang yang agak minderan kalau soal berbagi, karena saya merasa bahwa masih terlalu banyak kurang seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini saya belajar dari teman-teman yang sudah berbagi, walaupun kemarin tidak terlalu aktif karena banyak kesibukan. Kebetulan saat sharingnya itu bertepatan dengan kegiatan yang baik di sekolah maupun di keluarga. Dan pada kesempatan ini, ketika mendengarkan alumni-alumni untuk bersharing, saya dikuatkan karena memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ika, tantangan terbesar kami adalah senior-senior kami. Karena memang kritik dan kadang mau bilang sifat pandang enteng, tapi memang itu yang terjadi ketika kami yang muda ini meminta keterlibatan kepada senior-senior kami, sepertinya kadang menemukan jalan buntu, bahkan juga menemukan tantangan-tantangan dan bagaimana solusi-solusi yang harus kami pikirkan untuk bisa membuat mereka terlibat aktif dalam kegiatan yang kita rencanakan. Mungkin itu saya sangat berharap ada masukan-masukan juga dari teman-teman alumni atau bahkan kakak-kakak senior, kakak-kakak tingkat yang kebetulan saya melihat banyak yang sudah jadi kepala sekolah, bisa berbagi sharing supaya kami juga bisa mempunyai solusi-solusi untuk masalah-masalah yang kami hadapi di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Mei. Jadi forum ini bisa ternyata saling menguatkan ya di antara kita ya, untuk bisa semakin lebih semangat ya. Mungkin juga kita akan menemukan banyak solusi dari sharing. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain. Selamat datang. Saya panggilnya Bu Nona atau siapa ya? Atau Mbak Nona. Salamnya Tia M. Famami yang berurusan bergabung. Ya, jadi mungkin bukan hanya sekedar, bahkan kalau Pak Satria ini kelihatannya sudah kalau Pak Satria kelihatannya banyak masuk di ruang bergerak ya. Ya ini malah ketawa-ketawa. Mungkin bisa dibagikan bagaimana membangun usahanya. Kira-kira bagaimana? Kita akan bisa lanjutkan pada periode yang seterusnya. Pak Cahyo, Pak Randy. Bu Santi, saya bisa komentar, Bu? Iya, monggo Bu. Ya. Ini mengikuti acara dari awal sampai akhir.
pertama Ika dulu ya. Kita punya tanggal istimewa ya Ika ya, 21 Februari ya. Ini rahasia saya dengan Bu Ika. Nah, gini, kalau saya lihat dari hasil alumni kami ya, saya paling lama mengikuti sejak tahun 86 sampai terakhir sampai hari ini. Dari alumni-alumni ini memang kami memberi bekal hampir banyak, bukan hampir, banyak kita memberi bekal. Tapi pada akhirnya alumni-alumni ini bisa mencari jalur sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang tadi seperti Satria di ruang bergerak, Tika di guru penggerak, si Desi itu jadi kepala sekolah di Unggul Del itu juga luar biasa sekali prestasinya. Kelik bisa di pokoknya macam-macam lah ya. Ternyata memang pada akhirnya setiap orang itu bisa mengambil jalur sendiri-sendiri. Nah, berarti ini secara keseluruhan saya tuh nanti sekolah terhadap anak didiknya itu hanya memberitahukan ya, ini loh ada seperti ini yang kami bekali modal-modal tertentu. Memang pada akhirnya nanti orang akan mengambil jalur sendiri-sendiri. Ya, kalau saya lihat secara keseluruhan dulu waktu masih mahasiswa ya masih culun-culun gitu ya, saya sendiri ini nanti bisa ngajar apa enggak, ada rasa khawatir seperti itu. Tapi setelah lihat seperti ini hasilnya, waduh ini malah saya kalah ini. Menjadi kelihatan sekali udah dewasa dan punya pendirian ya, mengambil jalurnya dengan tegas begitu. Ya, saya waktu itu hanya membekali sedikit-sedikit sebetulnya, pada akhirnya bisa nambah sendiri sampai jadi sukses seperti itu. Pertama saya ucapkan terima kasih sekali karena apapun modal yang kami berikan, sekecil itu pun kalian bisa mengembangkan sendiri. Nah, saya berharap dengan ide yang disampaikan oleh Bu Santi tadi, pertemuan-pertemuan ini, tadi Mei juga bilang ya penting gitu ya, bisa saling menyemangati kalau ada masalah itu jelas sekali. Semua orang pasti untuk mencapai sesuatu itu tadi dengan proses yang panjang pasti ada masalah. Nah, saya setuju sekali dengan Mei bahwa forum seperti ini pertama bisa untuk saling menyemangati, bisa berbagi cara untuk memecahkan problem, karena semua ada kesamaannya yaitu masalah persekolahan. Nah, saya kira kalau di sini ada di sekolah A ada masalah, mungkin di sekolah lain ada yang sama, bisa berbagi. Di tempat saya bisa cara mengatasinya seperti ini, itu kan bagus sekali kan ya. Terus bagaimana orang bisa, apakah harus usaha keras sekali atau hanya cukup bergantung nasib, saya dicari sendiri oleh orang-orang itu untuk ikut kegiatan ini dan sebagainya. Ini penting sekali ya, karena tidak semua orang itu bisa menemukan jalurnya sendiri, tetapi banyak yang memerlukan dukungan dari orang lain. Nah, selain itu ada imbal balik bagi kami juga. Yang penting tadi seperti yang ditanyakan Pak Kris, sebetulnya belum sampai detail sekali terjawab ya. Jadi kalau kalian sudah merasakan, oh kuliah di UKSW di pendidikan fisika seperti ini, terus pengalaman saya sampai sekarang bisa seperti ini, itu tadi Ika pernah sempat cerita kuliah apa, kegiatan apa, Mei bilang ya ada kegiatan apa yang menginspirasi saya. Nah, semua apa yang kita berikan kepada kalian, setiap mahasiswa itu mengambil tertentu tidak mungkin seragam, gitu ya. Nah, nanti harapan kami terakhir itu adalah dengan sharing seperti ini bisa mendapatkan masukan untuk mengembangkan kurikulum kami. Jadi Bu sekarang ini sudah sampai gini, kami sangat memerlukan ini. Nah, itu akan bisa membantu mengubah strategi kami dalam menyusun kurikulum untuk menghasilkan, memproduksi guru-guru fisika yang semakin mengikuti perkembangan zaman gitu. Ya, itu begitu ya Bu Santi ya. Jadi imbal balik gitu loh. Kami beri sesuatu, kemudian berproses sampai menjadi siapa gitu, yang bergerak di bidang apa, tentu saja beda-beda. Tapi kami juga ingin mendapatkan sesuatu dari kalian. Dari pengalaman di lapangan itu dengan keadaan
pendidikan yang semakin berkembang, karena memang di Indonesia sedang berkembang, jadi banyak perubahan-perubahan ya. Kita coba ikuti saja, nggak usah protes-protes, kita ikuti, kita ambil yang baik-baik. Nah, itu tentu saja akan mempengaruhi bagaimana kita memproduksi guru fisika. Nah, itu yang sangat kami perlukan. Silahkan memberi masukan secara bebas ya. Perkara nanti kami terapkan atau tidak ya sudah, nanti itu keputusan dari kami. Tapi kami sangat memerlukan masukan dari lapangan. Lebih-lebih kita tahu persis tidak semua lulusan kami itu bekerja di kota besar atau di daerah terpencil, tapi tersebar. Nah, bagaimana kami perlu informasi dari kalian semua itu tadi untuk menentukan kurikulum yang baik, bagaimana yang bisa memberikan bekal atau modal kepada anak-anak yang entah nanti akan bekerja di sekolah di kota atau di daerah terpencil. Begitu ya kira-kira ya, karena memang variasinya banyak sekali, jadi kami juga tidak bisa mempersiapkan kurikulum yang hanya cocok untuk satu kebutuhan, misalkan di kota saja atau di daerah terpencil saja, tapi harus bisa memberi modal kepada semua calon mahasiswa, calon guru kami. Kalaupun kerja di kota bisa, di daerah terpencil juga bisa gitu loh. Nah, itu yang kami harapkan seperti itu. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih Bu Marmi untuk masukan sharing. Saya teringat dengan yang dibagikan oleh Bu Ika tadi, ada satu mata kuliah yang itu menginspirasi Bu Ika sampai sekarang ya. Ternyata dulu itu namanya mata kuliah apa ya? Fisika lingkungan terapan kah? Saya lupa. Tadi Fisika lingkungan terapan. Nah, fisika lingkungan terapan ya. Ya, yang mungkin sekarang itu akan kami catat ya mata kuliah itu sebagai bagian yang juga bisa digunakan untuk membekali mahasiswa. Oke, ada lagi? Saya Bu. Iya, Bu. Siapa ya tadi ya? Boleh. Iya, saya cuman mau mengusulkan kalau di Bitung kan ada prosedural untuk ini. Saya punya keinginan besar untuk promosi pendidikan fisika ini ke sekolah-sekolah SMA karena kebetulan saya SMP. Tetapi untuk masuk ke sekolah-sekolah itu mereka selalu kayak minta surat tugas begitu, dan jadi kayak semacam ada surat tugas bahwa kita ditugaskan untuk promosi. Apabila itu tidak ada, sepertinya kesempatan untuk kita promosi itu agak susah masuk ke sekolah itu. Padahal untuk mantan-mantan murid saya yang SMP yang melanjut ke SMA, waktu masih SMP mereka tertarik untuk belajar fisika. Mungkin dengan gaya mengajar saya, mungkin mereka suka, dan saya juga sembari memperkenalkan bahwa di UKSW itu seperti ini, mereka bertanya-tanya. Tapi ketika SMA, mungkin 3 tahun belajar di SMA, mereka mungkin lupa lagi gitu. Nah, ketika kita mau memperkenalkan UKSW ke sana, sekolah SMA itu minta surat tugas seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu masukan apabila bisa alangkah lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Mei untuk idenya. Jadi untuk promosi ya, untuk promosi kami memang kami pasti membutuhkan bantuan dari teman-teman alumni untuk juga terus istilahnya mempromosikan ya, pendidikan fisika di daerah Bapak Ibu semua. Nah, untuk surat tugas dan sebagainya kami siap membantu. Nanti langsung info aja di grup alumni. Di situ ada Bu Deborah, saya barusan masuk di grup, juga bisa dihubungi. Nanti silahkan hubungi saja. Nanti kami siap untuk menyediakan surat tugas. Ya, begitu kira-kira. Selamat datang Pak Jovi.
Jovi tambah Halo, subur. Bu Santi. Ya, Jovi tambah subur ya. Iya, Bu. Saya sedikit, Bu. Oh iya, mari Bu. Mari Bu Cecilia. Ya. Selamat sore, Bapak Ibu dosen yang hebat dan luar biasa. Buat ini teman, saya sapa dulu yang teman angkatan 2003 yang ada di sini. Mei dengan Melan, si kembar Mei ini, Bu. Iya. Kita sama, kita punya jam. Sekarang jamnya sama, jam 4 juga. Ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan. Saya juga merasa terberkati dengan kesempatan bisa bertemu walaupun via Zoom, tapi rasa-rasanya kayak ada di Salatiga sekarang. Ya. Salatiga ini saya pikir tidak akan pernah tergantikan untuk kalau saya pribadi ya, dari pendidikan sekolahnya saya dari SD sampai di kampus UKSW ini yang paling banyak berkesan dan banyak berbuah dari situ, banyak berbuah dari kampus ini, itu saya rasakan lebih banyak memang dari Salatiga. Sehingga saya sangat berbangga dengan keadaan yang saya sudah rasakan saat yang lalu ada di Salatiga. Kemudian itu seperti yang Ibu Ika cerita tadi, Ibu dosen, pengalaman yang sama. Saya pikir kami yang kalau di Indonesia Timur itu punya keadaan yang sama, pendidikan latar belakangnya. Kalau dulu saya di SMA Kristen, Ibu Marmi yang waktu dulu Ibu sempat ke sana, agak berbeda dengan tempat saya sekarang. Ini lebih sedikit ekstrim, tapi buat saya ini tantangan, Bu, tantangan baru. Dulu di kota anak-anak terkesan rapi, kemudian jalan pakai ke sekolah dengan motor. Saya ketika di sini, saya 1 tahun lah masuk tahun kedua, masuk tahun pertama di sini. Itu anak-anak di sini berbeda ya, setiap sekolah punya itu tadi keadaan pergumulan yang berbeda-beda di setiap sekolah. Sama dengan Ibu Ika tadi, Ibu dengan Bapak dosen. Anak-anak kami di sini, saya di SMA negeri yang ada di satu kecamatan di luarnya kota Waibakul, kota kabupatennya Sumba Tengah. Itu rata-rata 90% itu anak-anak dari radius 20 bahkan sampai 35 kilometer itu jarak rumah ke sekolah. Jadi sungguh jauh. Dan rata-rata masih banyak juga yang berjalan kaki, Ibu. Kalau di Ibu Ika tadi saya senang, sudah ada pick up. Kalau kami ini masih untuk angkutan transportasi anak-anak masih minim, bahkan belum ada di sini. Jadi anak-anak masih jalan kaki. Adapun motor, ya motor dia kami di sini, Bu, versinya motor itu ya yang penting bisa angkut. Urusan mungkin fisiknya tidak bagus atau apa, itu bukan prioritas lagi. Jadi yang penting bisa antar mereka ke sini. Jadi kami yang di NTT itu, Indonesia Timur, rata-rata punya pergumulan persoalan yang sama dengan keadaan yang ada dengan teman-teman seperti di Ibu Ika. Contoh juga kayak kemampuan berbahasa, Ibu, karena di sini bahasa daerah masih lebih banyak digunakan sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia juga mereka masih kesulitan. Jadi kalau kita menyampaikan itu perlu bukan bahasa Indonesia, tapi perlu menerjemahkan lagi ke dalam bahasa daerah, bahasa sehari-hari itu. Nah, tapi itulah tantangan buat saya ketika ada di sekolah ini. Waktu saya masih di SMA Kristen, Bu, khususnya Ibu Marmi, karena saya dapatkan ilmu yang banyak berharga tentang pembelajaran di kelas itu lebih banyak di mata kuliahnya Bu Marmi, Bu. Mohon maaf kalau yang lain tetap yang luar biasa, tapi ini yang bagi saya sangat membekas. Saya sering cerita kalau dengan berdiskusi dengan teman-teman. Anak-anak kita mau cari tahu apa dia punya isi pikirannya, pengetahuan awal, itu salah satu hal yang bisa kita gunakan adalah keterampilan menggunakan keterampilan bertanya. Jadi pertanyaan penggiring yang Ibu Marmi bilang itu sungguh membantu sekali, Bu. Saya bahkan mengajar di situ
fisika, Bu. Kalau dilihat fisika ini kan waktu Pak Daud sempat di situ salah satu mata pelajaran yang sangat tidak disenangi oleh guru-guru, oleh anak-anak begitu. Tapi saya mencoba membawa ini tadi gambaran yang saya pernah dapat di kampus, saya bagi ke anak-anak. Ternyata fisika tidak sesulit itu dan dibuat berusahalah menyenangkan. Di anak-anak keterampilan menggunakan keterampilan bertanya, pertanyaan penggiring itu sering digunakan. Jadi anak-anak merasa ini ibu kok tanya terus gitu, tapi akhirnya kita jadi tahu isi pikirannya. Bahkan di teman-teman sampai di sini juga itu yang saya lakukan, Bu. Jadi saya bilang ini anak-anak kan kita tidak tahu isi pikirannya apa, pengetahuan awal apa yang mereka sudah punya. Jadi ini yang perlu kita kembangkan. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana kemudian yang lebih kompleks. Apalagi sekarang di profil pelajar Pancasila kan bernalar kritis itu harusnya timbul dari sini untuk memancing mereka bisa bernalar kritis ini tadi kemampuan bertanya. Bahkan saya punya kerinduan, Bu, waktu masih di SMA Kristen kepingin sekali mau undang Ibu Marmi ke sekolah itu. Iya, Bu, betul, Bu. Bukan dari segi fisikanya tapi dari kemampuan pedagogis ini tadi Bu, pembelajaran di kelas. Saya pikir ini yang dibutuhkan oleh seorang guru. Ya, kita kadang-kadang langsung kasih saja materi tapi tidak tahu apa yang ada di kepala anak. Ini penting sekali. Dan kemudian untuk seperti apa kampus itu, saya dari setiap angkatan yang saya dapat, ada satu anak murid saya, dulu di SMA Kristen, Oyang, Bu, Oyang Dolarosi, ada pernah ya, Bu? Iya, Kak Vinta, ada Oyang, betul, anak saya. Biologi ya? Oh, Bu, orang fisika murni. Masuk fisika murni. Oyang. Itu salah satu anak yang masuk, saya pernah ajar di SMA, kemudian saya sering bercerita juga, apalagi kalau sudah di kelas 12 itu kalau di akhir-akhir setelah sudah pembelajaran, itu ada sesi saya untuk bercerita pengalaman. Ya tentang seputaran ini tidak lain, Bu, tentang kampus Indonesia Mini ini. Wah, saya sangat bangga kalau saya bercerita itu, Bu. Saya bilang Salatiga itu seperti di Sumba juga, dingin tapi tenang. Aduh, bahkan saya cerita pengalaman-pengalaman baik yang saya pernah dapat di sana, Bu. Dulu saya pernah tuliskan pengalaman di Salatiga itu sampai pernah dapat hadiah 200.000 zaman itu, Bu, bahagia sekali. Gitu. Uang kos 1 bulan bisa terbayar, malah bisa pakai beli makan lagi. Baru dapat siswa. Kemudian yang juga saya rasakan sampai sekarang, saya juga terapkan di posisi saat ini tugas saya sekarang itu suasana keakraban seperti yang Ibu Ika bilang tadi. Ketika kita bertemu dengan dosen itu seolah-olah tidak ada gap antara dosen dengan mahasiswa. Nah, jadi ada kekeluargaan tersendiri di situ. Makanya saya bilang, aduh, ini yang membuat kami selalu rindu juga, Bu. Aduh, kapan kita ketemu Ibu Marmi mereka ini. Jadi yang ngangenin gitu suasana kayak begini, Bu. Dan itu yang saya lakukan juga di sekolah. Misalnya sekarang saya ya Tuhan kasih kepercayaan lagi di menjabat tugas ini, itu saya pakai. Jadi kalau teman-teman guru ada kan ada juga, Bu, pimpinan atau kepala sekolah yang membatasi diri gitu ya, menjaga wibawa kepala sekolah atau apalah namanya, sehingga guru-gurunya itu enggan untuk mau sekedar bercerita atau berbagi apa sebatas gitu. Tapi kalau saya, satu yang saya dapatkan ini suasana ini yang saya bawa juga. Waktu dulu kita kalau mau konsultasi atau apa, masuk antrian di kantornya Bu Marmi itu rame-rame. Antrian, terus kita mau tanya apapun selalu dilayani, dalam sesibuk apapun selalu dilayani. Nilai-nilai sederhana ini, Bu, ini yang buat saya pribadi selalu ada di dalam hidup saya, dan saya selalu berbagi juga pengalaman kepada teman-teman
bukan pengalaman, mungkin memotivasi juga teman-teman guru yang ada di sini bahwa menjadi guru itu sangat benar-benar tugas yang sangat mulia. Artinya untuk menjadi guru butuh keterpanggilan, Bu, untuk melayani. Ya, saya jujur, Bu, kalau mau omong, entahlah kalau di tempat di Nusa Tenggara Timur, di Indonesia Timur yang lain, tapi saya rasakan di daerah kami di Sumba, khususnya mungkin lagi lebih spesifik di Sumba Tengah, rasa nilai ini sudah meluntur, meluruh. Keterpanggilannya sebagai seorang guru, betul itu sudah berkurang. Jadi kehadirannya guru penggerak itu sebenarnya sudah bagus sekali. Hanya saya kepingin sekali tertarik ikut ini guru penggerak, hanya kami di Sumba Tengah ini masuk daerah khusus, Ibu Ika. Kami Sumba Tengah daerah khusus sehingga dikasih batasan kuota. Tahun ini setiap sekolah hanya diambil paling banyak dua orang. Saya pikir saya bilang ini Mas Menteri, dia tahu sekali ini apa ya, persoalan-persoalan yang paling akut gitu di pendidikan saat ini. Yang paling penting buat saya itu, Bu, kalau guru sudah tidak ada keterpanggilan untuk melayani, mau sebagai apapun kurikulum, metodenya, agak sulit, Bu, dia bisa menjalani tugas itu. Jadi ini kalau kami di sini di Sumba ini karakter seperti itu, mental seperti itu masih sudah meluruh. Saya kadang membandingkan dulu mamanya saya, bapaknya saya itu lulusan SPG, tapi kok mereka beda sekali, mereka punya gaya mengajar dengan guru-guru sekarang yang sudah SPD, bahkan sudah profesional, sudah guru-guru sertifikasi, tapi kok beda dengan guru-guru yang dulu ya begitu. Tapi ya karena kita sudah ada di era yang berubah banyak ya, terutama di bagian ini teknologinya, sehingga mungkin ini juga salah satu yang menjadi alasan ya, mungkin dia mengubah sedikit hatinya guru. Tapi buat saya, Bu, saya bangga sekali dan bersyukur saya pernah ada di Salatiga, khususnya di pendidikan fisika ini, bertemu dengan Bapak Ibu dosen yang hebat begitu, yang luar biasa. Dan untuk yang momen sekarang ini sama sependapat dengan Ibu, dengan Mei, dengan saya kayaknya lebih familiar panggil Mei saja, Mei dengan ini Ika, itu kalau bisa selalu ada momen seperti ini. Jadi kita berbagi, kita bisa saling menyemangati, mendukung, Bu. Khususnya kalau kami yang daerah-daerah timur ini kayaknya kita memang harus sama-sama bak dorong begitu, saling memotivasi. Kalau di grup di WA, saya agak sedikit enggan, Bu, karena banyak kakak-kakak senior, jauh sekali, ini bukan sudah angkatan kami mungkin masih SD, mereka sudah ini, jadi kita berkomen juga saya, kita mungkin mau bilang malu-malu, agak tidak berani-berani juga, jadi hanya sekadar menyimak saja. Nah, tapi kalau ada momen seperti ini, senang sekali, saya pikir kita bisa berbagi banyak hal. Dan itu Ibu, saya titip, kalau misalnya untuk pendidikan fisika ini tadi keterampilan bertanya, itu pertanyaan-pertanyaan penggiring yang Ibu pakai dulu itu, Ibu lanjutkan terus, Bu. Itu saya yakin pasti fisika itu makin banyak diminati. Sekarang saya di sekolah yang baru, saya sudah punya satu, nanti saya janji pasti tahun depan ada lagi satu. Ada lagi, semoga bukan satu, bisa lebih dari satu. Jadi mungkin itu sharing dari saya. Kalau Ibu lihat saya berpakaian pramuka, kami di NTT, Bu, untuk yang di bawah kewenangan provinsi, SMA, SMK, SLB itu kalau hari Rabu dengan hari Sabtu pakai pramuka. Jadi salam pramuka, Bu, sore-sore. Iya. Halo Yasi. Ya. Iya, terima kasih Kak Vin untuk hebat, sharingnya. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sangat seru sekali pembicaraan kita hari ini. Namun mohon maaf sekali ini karena waktu, kita sepertinya harus menyambung ini di kesempatan yang lain.
karena kita hanya bisa pakai Zoom ini sampai 3:30, jadi ini tinggal 5 menit. Mungkin saya mewakili program studi pendidikan fisika mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu, untuk sharing, untuk semua pergumulan, juga inspirasi yang sudah Bapak, Ibu, dan kakak-kakak serta adik-adik sampaikan hari ini. Sangat senang bisa ketemu hari ini dengan segala hal yang sudah di-sharingkan. Terima kasih sekali lagi juga untuk Bu Ika yang sudah menyampaikan sharingnya banyak sekali tadi ya, juga kakak-kakak Vin, Kak Mei, tadi beberapa yang sudah ngomong juga. Mohon maaf kita harus mengakhiri sampai di sini dulu. Kita akan bertemu bulan depan. Nanti link Zoom-nya akan dikirim di grup alumni. Mohon teman-teman yang mungkin belum masuk ke grup alumni yang besar, teman-teman yang seangkatan bisa memasukkan nomor-nomor dari teman-teman seangkatannya mungkin ya, itu akan membantu untuk bisa selalu update pesan di grup. Karena sebetulnya ada beberapa yang sudah ganti nomor, lalu mungkin ada yang belum masuk juga. Jadi mohon bantuan untuk itu. Kemudian nanti acara ini akan berlangsung setiap bulan. Jadi mohon nanti bisa lebih banyak yang mempromosikan. Jadi kita akan bisa reunian dengan lebih banyak alumni dan juga nanti dengan mahasiswa yang saat ini sedang aktif. Nah, tadi sudah dibuka dengan doa. Kita akan tutup serangkaian acara ini dengan doa juga. Saya boleh minta tolong Pak Jovi ya, kayaknya sudah terpampang nyata itu wajah di depan. Mohon bisa ditutup dalam doa. Saya baru datang langsung doa, gimana ini? Gak apa-apa, disambung di depan ya. Monggo. Mari Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru, teman-teman alumni, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas kasih anugerah-Mu yang selalu menyertai kami di setiap langkah kehidupan kami, di setiap sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong sertai kami. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur karena sore ini kami bisa berkumpul bersama di Zoom meeting ini untuk sharing alumni. Semoga apa yang telah dibicarakan dapat terus berlangsung baik dan dapat menjadi berkat juga bagi kami yang melaksanakan pelayanan di tempat kami masing-masing. Ya Bapak, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong sertai dan lindungi kami, jagai kami agar kami dapat beraktivitas kembali dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Jovi, kakak-kakak semua, adik-adik semua, Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat dalam menjalani tugas panggilan masing-masing. Sampai ketemu bulan depan. Dadah. Terima kasih semuanya. Bye. Ya. Dadah.